Akhir-akhir ini, Federasi Sepak Bola Indonesia atau akrab disapa PSSI lagi hangat diperbincangkan karena prestasinya yang semakin hari semakin meningkat. Mulai dari lolos babak 16 besar Piala Asia, kemudian menjadi semifinalis di Piala Asia U23, sampai dengan tren naturalisasi pemain berkualitas yang sedang dijalankan. Tentunya suksesnya sebuah federasi tak lepas dari besarnya dana yang dikeluarkan untuk menjalankan setiap program yang sudah direncanakan. Nah, di video kali ini kita akan bahas sama-sama nih, dari mana aja sumber keuangan PSSI ini. Jadi, selamat datang di Obrolin Duit Yuk, bareng Bang Odi. Sebagai seorang pebisnis besar dan merangkap sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tentu mengerti kalau PSSI mau bersaing dengan timnas negara lain, dana adalah kebutuhan pokok yang sangat penting. Karena itu, di awal dilantik menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung sibuk sana-kemari mencari dukungan dana untuk PSSI. Erick Thohir sendiri juga pernah mengatakan kalau butuh dana yang sangat besar untuk pengelolaan timnas Indonesia. Dan menurut Erick Thohir sendiri, PSSI membutuhkan dana setidaknya 250-500 miliar setiap tahunnya untuk peningkatan kualitas timnas agar menjadi lebih baik. Bahkan menurut sang Ketua Umum nih, angka tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan pesaing kita sesama negara ASEAN. Contohnya Vietnam dan Thailand yang memiliki anggaran setiap tahunnya mencapai 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, bagaimana caranya PSSI memastikan timnas bisa bersaing dengan timnas negara-negara kuat di Asia? Jawabannya tentu adalah mencari sumber dana yang sebanyak mungkin. Pertanyaan kedua, dari mana sumber dananya? Kita jawab. Sumber dana yang pertama adalah dari FIFA, atau yang kita kenal dengan program FIFA Forward. Sebagai salah satu anggota FIFA, Federasi Sepak Bola tertinggi di dunia tersebut memberikan bantuan untuk setiap anggotanya, tak terkecuali PSSI. Tujuan dari FIFA Forward ini adalah untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia. PSSI sendiri juga pernah merasakan dana dari FIFA Forward ini. Terbaru ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian PSSI juga mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pada momen-momen tertentu, seperti saat timnas mengikuti turnamen ataupun sebagai hadiah apabila timnas Indonesia berprestasi dalam sebuah turnamen. Sumber dana berikutnya adalah dari sponsor. Dari awal Erick Thohir menjabat, Erick Thohir rutin turun langsung demi mencari sponsor untuk timnas Indonesia. Sebagai salah satu orang yang cukup berpengaruh di tanah air, tentu gak sulit bagi seorang Erick Thohir untuk mendatangkan sponsor-sponsor kelas kakap untuk timnas Indonesia. Terbukti, 6 bulan pertama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sukses mendatangkan sponsor dengan nilai ratusan miliar rupiah. Dan yang terbaru, sebagai apresiasi bagi timnas U23 yang sukses melaju ke semifinal Piala Asia U23, puluhan pengusaha berpatungan untuk memberikan bonus atas perjuangan timnas U23 kala itu. Jumlahnya juga gak main-main, 27 miliar rupiah. Dan kemudian sponsor terbaru Indonesia yaitu Erspo. Kerjasama antara PSSI dengan Erspo ini dikabarkan memiliki nilai yang paling tinggi di antara sponsor-sponsor jersey timnas sebelumnya. Kemudian Timnas Indonesia atau PSSI juga mendapatkan dana dari hak siar Timnas Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, PSSI mencapai kesepakatan mengenai hak siar dengan salah satu raksasa media Indonesia yaitu MNC Group, dan nilainya dikabarkan mencapai 56 miliar rupiah. Kesepakatan ini menjadikan pemegang hak siar mendapatkan siaran setiap timnas Indonesia menjalani pertandingan. Dan yang berikutnya kalian pasti tahu nih, kalau timnas Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia. Sama-sama kita ketahui, hampir setiap pertandingan timnas Indonesia baik dari tingkat senior sampai kelompok umur sekalipun dipenuhi dengan penonton. Maka gak heran PSSI bisa mendapatkan dana segar dari tiket pertandingan timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Erick Thohir mencoba kembali membangkitkan PT Garuda Sepak Bola Indonesia, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan milik PSSI, yang 95% sahamnya dipegang langsung oleh PSSI. PT GSI bertujuan untuk mengelola aset timnas dan mencari sponsor untuk kebutuhan tim nasional Indonesia. Erick Thohir sendiri menargetkan GSI bisa menghasilkan 250 miliar setiap tahunnya untuk PSSI. Nah, dari semua pendapatan PSSI itulah semuanya digunakan untuk keperluan timnas Indonesia di segala kelompok usia, mulai dari gaji pelatih dan staf kepelatihan, keperluan akomodasi timnas sampai dengan pengembangan sepak bola. Selain itu, PSSI juga harus membayar sewa stadion setiap melakukan pertandingan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Jadi menurut kalian dengan semua sumber pendapatan yang udah kita bahas tadi, apakah cukup untuk menjadikan timnas Indonesia lebih baik, setidaknya dari sisi ekonomi? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Jadi sekian aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.